Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ardanu, perkenalkan. Saya adalah Ardi, karakter yang dibuat dari Artificial Intelligence oleh tim Ardanu. Saya bertugas untuk menyampaikan informasi seputar pendidikan non-formal dan informal. Kali ini, saya akan membahas mengenai jalur pendidikan yang diakui di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia mengenal istilah pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ketiganya diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan formal, non-formal, dan informal merupakan jalur pendidikan di Indonesia yang diakui karena tertuang dalam Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun ketiganya memiliki perbedaan, tetapi ketiga jalur pendidikan ini sebenarnya saling melengkapi dan memiliki tujuan utama yang sama, yaitu wajib berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional, namun tetap tanggap terhadap perubahan zaman. Apa yang dimaksud dengan ketiga jalur pendidikan tersebut? Pertama, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang dibuat secara sistematis, terstruktur, dan berjenjang. Jalur pendidikan ini merujuk pada sekolah yang terikat legalitas formal dan memiliki sejumlah persyaratan yang cukup ketat. Berdasarkan jenjang atau tingkat, pendidikan formal terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai contoh, dalam pendidikan dasar yaitu SD dan MI. Pada pendidikan menengah yaitu SMP dan MTS, sedangkan pada sekolah menengah atas, contohnya yaitu SMA, SMK, MA, dan MAK. Yang terakhir, pendidikan tinggi, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jenjang yang diatur oleh pendidikan tinggi adalah program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Kedua, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh pendidikan nonformal adalah PAUD, TPA, berbagai kursus, seperti kursus menjahit, memasak, musik, bimbingan belajar. Termasuk pendidikan kesetaraan yang meliputi paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Lembaga atau sekolah yang menaungi jalur pendidikan nonformal diantaranya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar atau SKAB, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal dapat diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal dengan syarat dan ketentuan sesuai undang-undang. Salah satu contoh pendidikan informal adalah homeschooling atau pendidikan yang menjadikan orang tua sebagai pengelola sekaligus guru untuk kegiatan belajar anaknya. Setiap jalur pendidikan mempunyai syarat dan ketentuannya masing-masing, dari legalitas penyelenggara dan pengelola, perizinan, kurikulum yang digunakan, calon peserta didik, lama menempuh studi, hasil belajar, dan sebagainya. Demikian informasi mengenai jalur pendidikan di Indonesia. Ketiga jalur pendidikan tersebut tidak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk. Semua jalur pendidikan bersifat pilihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Setiap peserta didik wajib mendapatkan hak untuk tumbuh, berkembang, memaksimalkan potensinya, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sampai bertemu lagi di informasi selanjutnya. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau dikonsultasikan, bisa menghubungi admin kami, atau kunjungi website kami di ardanutrisatya.com. Saya Ardi, semoga informasi ini memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.